Ada satu pola menarik yang sering muncul dalam hidup banyak orang. Ketika kita berbuat baik, memberi dengan tulus, atau menanam niat yang benar, rezeki malah kembali dari arah yang sama sekali tidak kita prediksi. Kadang lewat peluang kecil yang tiba-tiba muncul. Kadang lewat orang yang tanpa sengaja menjadi jalan terbukanya pintu baru. Dan anehnya, ini terjadi berulang. Seolah ada hukum tak terlihat yang bekerja di balik layar. Banyak yang menyebutnya keberuntungan. Sebagian menyebutnya energi. Tapi ada juga yang percaya bahwa inilah inti dari ilmu keuangan tabur tuai. Sebuah prinsip sederhana namun kuat yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mengejar hasil, bukan memperhatikan apa yang kita tanam. Di sini, kita akan membahas rahasianya lebih dalam. Konsep tabur tuai sering dianggap sesuatu yang abstrak atau terlalu spiritual untuk dibahas dalam konteks keuangan. Padahal, jika kita melihat lebih jeli, konsep ini justru sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia bekerja seperti hukum alam. Apa yang kita tanam, itulah yang kita dapatkan, baik dalam bentuk sikap, kebiasaan, maupun keputusan finansial. Banyak orang mengira tabur tuai hanya soal memberi uang atau bersedekah. Tapi sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Tabur tuai berbicara soal niat di balik tindakan, pola pikir di balik keputusan, dan energi yang kita pancarkan saat berinteraksi dengan uang. Ketika kita memperlakukan uang dengan hormat, sadar, dan tidak penuh ketakutan, uang cenderung kembali dengan cara yang lebih ramah kepada kita. Di bagian ini, kita mulai membongkar makna tabur tuai dari sisi yang lebih realistis dan membumi. Tabur tuai tidak hanya bicara tentang memberi, tetapi tentang bagaimana setiap tindakan kita menyimpan benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi hasil. Mulai dari kebiasaan kecil seperti mencatat pengeluaran, menghindari hutang konsumtif, sampai melatih rasa cukup. Semuanya adalah bentuk taburan dalam dunia finansial. Meski tidak langsung terlihat, sedikit demi sedikit ia menata arah hidup kita. Yang menarik, tabur tuai juga melibatkan kualitas batin. Ketika kita gelisah terhadap uang, merasa kekurangan, atau mengeluh tentang rezeki, itu pun sebenarnya benih. Sebaliknya, ketika kita memiliki rasa syukur, percaya proses, dan tetap bertindak bijak walau kondisi belum ideal, kita pun sedang menanam benih yang lain. Tabur tuai mengajak kita merenung, bagaimana masa depan ingin kita tuai jika hari ini kita belum memilih benihnya. Banyak orang berharap uang datang dengan mudah, tapi jarang yang benar-benar menanyakan satu hal sederhana. Apa yang sebenarnya sedang saya tabur? Kalau hari-hari kita diisi dengan keluhan, keputusan spontan, dan sikap menunda, mungkin itu sebabnya hasilnya terasa seret. Tapi jika kita mulai menabur hal baik, kesadaran, disiplin, integritas, perlahan hasilnya mulai terasa, meski kecil di awal. Hukum tabur tuai bekerja diam-diam. Ia tidak meminta kita sempurna, hanya konsisten. Kadang kita menabur sesuatu hari ini, tapi baru menuainya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nanti. Dan di situ letak keajaibannya. Saat hasil itu datang, kita justru lupa kapan kita menanamnya. Narasi ini mengajak kita melihat ke dalam diri. Apakah hal-hal yang kita tanam sudah sejalan dengan hidup yang ingin kita capai? Dalam urusan keuangan, banyak orang fokus pada strategi, aplikasi pencatat uang, atau cara memperbanyak penghasilan. Itu semua penting, tapi ada satu hal yang sering terlewat, sikap batin. Sikap ini ibarat magnet yang menentukan apakah rezeki mudah mendekat atau justru menjauh. Uang cenderung betah, berada pada orang yang memperlakukannya dengan bijak. Orang yang menghargai setiap rupiah, yang tidak gegabah, tidak sombong saat punya, tidak mengeluh saat kurang. Sebaliknya, mereka yang memperlakukan uang dengan rasa takut, curiga, atau penuh tekanan, sering merasa uang datangnya seret. Bukan karena uang bisa berpikir, tapi karena sikap kita memengaruhi cara kita membuat keputusan, cara kita menangkap peluang, bahkan cara orang lain mempercayai kita. Sikap yang baik menghadirkan getaran positif yang diam-diam membuka pintu rezeki lebih lebar. Uang punya energi yang peka terhadap niat dan tindakan pemiliknya. Ketika kita mendekati uang dengan rasa terpaksa, rasa iri, atau hanya ingin terlihat kaya, uang justru sulit menetap. Ini terlihat dari kebiasaan impulsif, boros, atau bahkan kecenderungan menghindari tanggung jawab finansial. Namun, ketika kita bersikap lebih lembut pada uang, tidak gengsi mencatat pengeluaran, tidak malu mengaku salah langkah, dan tidak takut belajar,
energinya berubah. Kita mulai membuat keputusan yang lebih stabil, dan perlahan-lahan rezeki terasa lebih lancar. Sikap baik bukan soal menjadi orang sempurna, tapi soal cara kita memperlakukan uang seperti teman yang perlu dihargai. Saat kita memperbaiki hubungan ini, masalah uang yang dulu berat kadang terasa lebih ringan tanpa kita sadari. Perubahan rezeki seringkali dimulai dari perubahan sikap, bukan perubahan angka. Coba renungkan. Kalau saja uang adalah seseorang, maukah ia tinggal di tempat yang penuh keluhan, tekanan, dan ketidakpastian? Tentu tidak. Begitu pula kita. Kita pun tak nyaman berada di lingkungan yang negatif, terlalu menuntut atau tidak menghargai keberadaan kita. Uang hanyalah alat, tetapi cara kita memperlakukannya mencerminkan bagaimana kita memperlakukan hidup. Jika kita terus merasa kekurangan, fokus pada apa yang tidak punya, atau menunda tanggung jawab, kita sedang menciptakan suasana yang membuat uang sulit berkembang. Sebaliknya, saat kita mulai bersyukur, mengatur pengeluaran, menjaga niat baik, dan menghargai usaha kecil sekalipun, suasananya berubah. Kita membuka ruang bagi rezeki untuk datang dengan lebih natural. Refleksi sederhana. Sebelum berharap uang mendekat, sudahkah kita menjadi tempat yang layak untuk ia datangi? Banyak orang mengira konsep tabur tuai identik dengan kegiatan memberi atau membantu orang lain. Memang benar, memberi adalah bagian dari menabur. Namun, yang sering dilupakan adalah kualitas niat di balik pemberian itu. Memberi tanpa kesadaran hanya menjadikan kita terlihat baik, tetapi tidak selalu menumbuhkan hal baik di dalam diri. Memberi dengan kesadaran berarti kita tahu apa yang kita lakukan, mengapa kita melakukannya, dan kepada siapa energi itu kita arahkan. Tidak ada paksaan, tidak ada motif ingin dipuji, tidak ada harapan dibalas. Justru pemberian seperti inilah yang membuka jalur rezeki, karena ia tidak membawa beban atau ketegangan. Dalam keuangan, memberi dengan kesadaran juga bisa berarti berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bahkan berbagi kesempatan. Dan dari tempat itulah, benih kebaikan tumbuh jauh melampaui angka yang kita keluarkan. Memberi yang benar bukan hanya tentang jumlahnya, melainkan tentang keadaan hati saat kita melepaskannya. Ada orang yang memberi banyak, tetapi merasa terpaksa. Ada pula yang memberi sedikit, namun penuh ketulusan. Seringkali, yang kedua justru menghasilkan resonansi yang lebih besar dalam hidupnya. Ketika kita memberi dengan sadar, kita sedang mengirim pesan pada diri sendiri bahwa aku cukup. Dan perasaan cukup ini, dalam dunia keuangan, adalah fondasi penting untuk pertumbuhan. Sebab orang yang merasa cukup tidak mudah terdorong untuk memamerkan atau memaksakan gaya hidup. Mereka lebih tenang dalam mengelola uang, dan ketenangan itu mengundang peluang. Memberi dengan sadar juga membangun hubungan baik dengan uang. Kita tidak melepasnya dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan bahwa yang pergi akan diganti dengan cara yang lebih baik. Saat kita memberi dengan kualitas yang tepat, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Hidup terasa lebih ringan, keuangan terasa lebih stabil. Bukan karena pemberian kita membuat kita kaya secara instan, tetapi karena hati menjadi lebih lapang, sehingga kita bisa melihat peluang dengan lebih jelas. Orang yang hatinya sesak cenderung melihat kekurangan di mana-mana. Tapi orang yang hatinya lapang melihat kemungkinan, dan itu adalah perbedaan besar dalam dunia keuangan. Dari rasa lapang itu muncul keberanian mengambil langkah kecil, disiplin menabung, atau memulai hal baru. Tabur tuai bekerja pelan, seperti tunas. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tapi seiring waktu, keputusan-keputusan kecil yang lahir dari hati yang lapang akan berkumpul menjadi hasil yang nyata. Dan seringkali, hasil itu datang justru dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Seringkali kita mengira perubahan besar hanya datang dari langkah besar. Padahal, dalam dunia keuangan maupun kehidupan, justru hal-hal kecil yang dilakukan terus-meneruslah yang membangun fondasi kokoh. Menabung 1.000 atau 5.000 sehari mungkin tampak sepele, tapi jika dilakukan dengan konsisten, ia membentuk kebiasaan yang jauh lebih kuat daripada menabung besar tapi jarang. Kekuatan hal kecil ini tidak hanya berlaku pada angka, tetapi juga sikap. Memilih menunda belanja yang tidak penting, mencatat pengeluaran sederhana, atau belajar memahami satu konsep finansial setiap minggu. Semua itu seperti menanam biji mungil yang suatu hari tumbuh menjadi pohon besar. Narasi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu menunggu kaya dulu untuk membuat perubahan.
Justru perubahan itu dimulai dari langkah kecil yang terlihat tidak berarti, tetapi berdampak besar dalam jangka panjang. Kebiasaan kecil seperti menyisihkan uang receh atau mengurangi satu keinginan impulsif dalam sehari mungkin tidak terasa sebagai sebuah prestasi. Namun dalam tabur tuai, tindakan kecil adalah benih yang paling mudah tumbuh. Semakin sering kita menanamnya, semakin besar peluang kita menuai hasil yang stabil. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya penghasilan besar, tetapi karena mengabaikan kebiasaan kecil. Mereka menganggap hal kecil tidak penting, padahal justru disitulah kekuatan disembunyikan. Disiplin kecil yang dilakukan berulang mampu membentuk karakter finansial yang kuat, sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh angka besar sekalipun. Ketika kita mulai menghargai hal kecil, kita membuka diri pada proses. Dan proseslah yang akhirnya membentuk masa depan keuangan kita. Tidak ada pohon besar yang langsung muncul dalam sehari. Ia berawal dari biji kecil yang disiram sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan keuangan kita. Kita tidak perlu langsung sempurna atau tiba-tiba bisa mengatur uang seperti para ahli. Cukup mulai dari hal sederhana. Menetapkan batas, mengatur alur keluar masuk, dan memahami pola belanja diri sendiri. Seiring waktu, keputusan kecil itu mulai terlihat hasilnya. Kita mulai merasa lebih tenang, tidak mudah terjebak dalam keinginan mendadak, dan lebih yakin terhadap langkah finansial yang kita ambil. Itulah proses bertumbuh. Refleksi pentingnya adalah ini. Jika kita meremehkan hal kecil, kita akan kehilangan kesempatan besar. Tapi jika kita mengurus hal kecil dengan sepenuh hati, kita sedang menyiapkan kehidupan yang lebih teratur dan lebih sejahtera di masa depan. Ada momen dalam hidup ketika rezeki terasa seperti mengikuti kita. Bukan berarti uang datang tanpa usaha, tetapi apapun yang kita kerjakan seolah dimudahkan. Peluang muncul lebih sering, keputusan lebih tepat, dan hasilnya terasa lebih ringan. Banyak orang menyebut ini keberuntungan. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, biasanya ada pola yang mendahului. Disiplin, niat baik, dan kebiasaan menanam hal kecil secara konsisten. Ketika kita menanam tindakan positif selama bertahun-tahun, semesta seperti menyusun alurnya. Orang-orang baik datang, pintu-pintu baru terbuka, bahkan hal sederhana seperti diskon tak terduga terasa seperti tanda bahwa ada energi baik yang sedang bergerak. Rezeki yang mengikuti bukan keajaiban tiba-tiba, itu adalah akumulasi dari kebiasaan baik yang selama ini kita rawat meski perlahan. Saat kita menjaga niat baik dalam keuangan, seringkali yang datang bukan hanya uang, tapi juga peluang. Mungkin berupa tawaran kerja yang sesuai, pelanggan yang kembali lagi, atau seseorang yang tanpa sengaja membuka jalan baru untuk kita. Semua itu seperti buah dari pohon yang pernah kita tanam, bahkan saat kita lupa kapan menanamnya. Kebaikan finansial bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang cara kita berinteraksi dengan dunia. Tidak mengambil hak orang lain, membayar tepat waktu, tidak memanfaatkan situasi, dan tetap jujur meski ada kesempatan untuk mengambil jalan pintas. Sikap-sikap inilah yang membuat reputasi kita tumbuh, dan reputasi adalah magnet rezeki yang sangat kuat. Ketika karakter kita kuat, uang datang bukan karena kita mengejar, tapi karena orang lain merasa aman menitipkan kepercayaan kepada kita. Tidak sedikit orang mengira rezeki yang mengalir lancar adalah hasil dari keberuntungan semata. Padahal keberuntungan jarang berdiri sendiri. Ia biasanya adalah hasil dari resonansi antara pikiran yang jernih, tindakan yang konsisten, dan hati yang bersih. Ketika semuanya selaras, hidup terasa tidak terlalu berat, dan uang tidak terasa seperti musuh. Rezeki sering mengikuti orang yang tidak serakah, tidak memaksa, dan tidak iri terhadap pencapaian orang lain. Sebab hati yang lapang menciptakan ruang untuk menerima lebih banyak. Sementara hati yang sempit hanya fokus pada apa yang hilang, bukan apa yang mungkin datang. Pada akhirnya, rezeki yang mengikuti adalah tanda bahwa seseorang selaras dengan proses hidupnya. Bukan karena ia paling pintar atau paling kaya, tetapi karena ia menjaga apa yang ditanam dan percaya bahwa waktunya akan tiba. Banyak orang fokus pada proses menabur, memberi, berbuat baik, atau memperbaiki niat. Namun mereka lupa satu langkah penting, menyiapkan wadah untuk menampung tuaian. Percuma menabur banyak jika wadah yang kita miliki bocor atau terlalu kecil. Dalam konteks keuangan, wadah ini bisa berupa kemampuan mengatur uang, kedisiplinan, pola belanja,
atau kesadaran terhadap prioritas hidup. Ada orang yang sebenarnya sudah banyak menabur kebaikan, tetapi karena wadahnya tidak siap, hasilnya menguap begitu saja. Hidup tetap terasa sempit, uang tetap terasa kurang, dan peluang tetap sulit ditangkap. Masalahnya bukan pada rezekinya, tetapi pada kesiapan diri. Menyiapkan wadah berarti menata ulang kebiasaan, memperkuat fondasi, dan memastikan diri mampu menerima lebih banyak tanpa kehilangan arah. Inilah langkah yang sering dilupakan, padahal sangat menentukan besarnya tuaian. Kadang kita merasa sudah melakukan banyak hal baik, memberi, bekerja keras, berdoa, bersikap jujur. Tapi rezeki tetap terasa seret. Jika diperhatikan lebih dekat, mungkin bukan karena kita kurang menabur, tetapi karena wadah penerimaan kita sedang bocor. Bocornya bisa berupa gaya hidup boros, sering membeli hal impulsif, tidak mencatat arus keuangan, atau merasa tidak pantas menerima lebih. Ketika wadah bocor, seberapapun besar rezekinya, ia tidak akan bertahan lama. Kita mungkin mendapat uang, tetapi cepat habis dan tidak meninggalkan bekas. Memperbaiki wadah berarti berani melihat diri sendiri. Di mana kebocoran itu terjadi? Apa yang sering membuat kita kehilangan kontrol? Saat kita mulai menambal satu kebocoran demi kebocoran, rezeki akan terasa lebih stabil, meski jumlah yang datang tidak berubah banyak. Menambal wadah bukan hanya soal teknik mengatur keuangan, tapi juga soal kesiapan mental. Banyak orang sebenarnya punya peluang besar, tetapi menolaknya secara tidak sadar karena merasa belum layak. Ada yang takut gagal, takut dinilai, atau takut memegang uang lebih banyak karena pengalaman masa lalu. Padahal, menerima rezeki juga membutuhkan kapasitas. Kita perlu hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan rasa aman terhadap diri sendiri. Tanpa itu, hasil tuaian yang datang malah terasa berat, membingungkan, atau bahkan menimbulkan masalah baru. Dengan memperbaiki wadah, mulai dari mindset hingga kebiasaan kecil, kita memberi sinyal pada hidup bahwa kita siap menerima lebih. Peluang pun lebih mudah terlihat, dan uang lebih mudah dikelola. Pada titik ini, kita menyadari bahwa kesiapan diri sama pentingnya dengan banyaknya benih yang kita tanam. Ada anggapan bahwa rezeki bisa datang dengan sendirinya. Sebenarnya, bukan rezekinya yang datang sendiri, tetapi jalannya yang kita buka melalui sikap, niat, dan tindakan yang tepat. Ketika seseorang menanam kebaikan, memperbaiki wadah penerimaan, dan hidup dengan kesadaran, ia menciptakan jalur yang lebih mulus bagi rezeki untuk mengalir ke arahnya. Membuka jalan rezeki berarti menciptakan kombinasi harmonis antara usaha dan sikap batin. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap belajar. Tetapi semua itu dilakukan tanpa beban atau ketakutan berlebih. Saat jalan terbuka, peluang yang dulunya tidak terlihat menjadi lebih mudah ditemukan. Rezeki bukan hanya angka, tetapi kondisi batin yang membuat kita siap melihat, menerima, dan mengelola segala bentuk kebaikan yang datang. Ketika jalan rezeki terbuka, kita bukan lagi merasa harus mengejar banyak hal. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Peluang mulai menghampiri dengan cara yang lebih alami. Tidak selalu besar, tidak selalu langsung mengubah hidup. Tapi setiap peluang membawa arah yang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Membuka jalan rezeki bukan berarti duduk diam menunggu keajaiban turun. Ini tentang menyelaraskan diri dengan hal-hal yang membawa pertumbuhan, menjaga hati tetap bersih, pikiran tetap jernih, dan tindakan tetap konsisten. Saat energi kita berada di tempat yang tepat, semesta seperti lebih mudah bekerja sama. Pada tahap ini, kita mulai memahami bahwa proses menabur dan menuai bukan sekadar teori, melainkan siklus hidup yang bisa kita rasakan secara nyata jika kita peka. Ada titik dalam proses tabur tuai ketika kita akhirnya melihat gambaran besarnya. Kita menyadari bahwa apa yang dulu terasa berat, kini menjadi lebih ringan. Apa yang dulu tampak mustahil, pelan-pelan menjadi mungkin. Dan yang menarik, biasanya perubahan itu tidak datang dari satu momen besar, tetapi dari banyak langkah kecil yang kita lakukan dengan hati yang benar. Uang datang sendiri bukan mitos, tetapi efek samping dari hidup yang tertata. Ketika kita menabur dengan benar, memperbaiki wadah, dan membuka jalan rezeki, hidup terasa lebih seimbang. Kita lebih tenang, lebih sadar, dan lebih terbuka pada kemungkinan baru. Pada akhirnya, kita melihat bahwa rezeki bukan sekadar hasil kerja keras, tetapi juga hasil dari keterhubungan antara niat, tindakan, dan kesadaran. Pada akhirnya, ilmu keuangan tabur tuai mengajarkan satu hal sederhana
namun sering terlupakan. Hidup ini selalu merespons apa yang kita tanam. Rezeki bukan sekadar soal angka atau seberapa besar usaha kita mengejar sesuatu, tetapi tentang seberapa tepat kita menanam, seberapa siap kita menerima, dan seberapa tulus kita menjaga prosesnya. Kita tidak bisa mengontrol kapan hasil itu datang, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menyiapkan diri. Ketika kita menabur dengan hati yang bersih, memperbaiki kebiasaan kecil, menjaga sikap terhadap uang, dan membuka jalan rezeki tanpa paksaan. Semesta punya caranya sendiri untuk membalas lebih dari yang kita kira. Penutup ini mengingatkan kita bahwa tidak ada langkah yang terlalu kecil dan tidak ada kebaikan yang sia-sia. Semua akan kembali pada waktunya. Dan ketika tuaian itu tiba, kita akan memahami mengapa proses panjang itu layak dijalani. Video ini bukan ajakan untuk mempercayai hal-hal mistis, bukan pula janji bahwa uang akan datang tanpa usaha. Semua pembahasan di sini murni untuk edukasi, refleksi, dan pengembangan cara berpikir tentang keuangan. Setiap keputusan finansial tetap kembali ke masing-masing penonton. Lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan kondisi pribadi kamu. Ingat, konsep tabur tuai hanyalah salah satu sudut pandang, bukan aturan mutlak, dan bukan pengganti strategi keuangan yang sehat. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru tentang cara mengelola rezeki dan tabur tuai, jangan lupa tekan like supaya YouTube tahu kamu suka konten seperti ini. Klik juga subscribe dan aktifkan notifikasi, karena masih banyak pembahasan mendalam tentang mindset keuangan dan perjalanan hidup yang ingin kita jelajahi bersama. Dan kalau kamu punya pengalaman pribadi soal menabur dan menuai, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat penonton lain. Terima kasih sudah menonton.